Hei, Hei. Kamu akhirnya kembali. Tahukah kamu betapa sulitnya menunggumu? Aku minta maaf. Selama bertahun-tahun ini, kau telah menderita. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Termasuk yang disebut Tuan Qinglong. Lancang. King Yue sudah menjadi wanitaku. Meskipun kau adalah mantan suaminya. Tapi, siapa yang memberimu keberanian untuk berani di pernikahanku, membuat masalah? Tuan Qinglong, apa yang sedang terjadi? Bukankah Anda bilang singa tewas di medan perang? Tapi itu dikatakan oleh penasihat kekaisaran. Apakah Anda akan mempertanyakan kata-kata penasihat kekaisaran? Dia tidak mati di medan perang. Hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah seorang desersi. Menurut hukum Dacia, seorang desersi harus dieksekusi. Semua yang berhubungan dengannya harus dijebloskan ke penjara. Ye Hei, akulah yang mengirimmu ke medan perang saat itu untuk mengabdi pada tanah air. Bahkan jika kamu mati di medan perang, Bei Bei tidak memilikimu sebagai ayah. Aku tetap tidak ingin melihatmu menjadi seorang pembalap. Anak kita adalah Bei Bei. Aku seorang ayah. Kita punya anak. Di mana korps perang Qinglong? Tangkap desertir ini untukku. Eksekusi dia di tempat. Seorang desertir yang seperti anjing sebenarnya membuat kekacauan di perjamuan Tuan Qinglong. Hari ini, aku akan membuatmu berubah dari anjing liar menjadi anjing mati. Kau bisa mencobanya. Bajingan. Sekelompok orang gadungan berani berteriak di depan Tuan Yi. Inilah yang disebut korps perang Qinglong. Konyol. Hanya seorang pembelot benar-benar berani di perjamuan Tuan Qinglong memukul dan melukai orang dan berbicara dengan lancang. Ini benar-benar seperti dewa panjang umur yang mencari kematian. Bosan hidup. Saat Tuan Qinglong marah, sejuta mayat mengapung dan darah mengalir menjadi sungai. Pembelot ini dan wanita yang dibawanya pasti akan mati. Benar-benar buta. Tidak mengenali naga sejati. Lancang. Kau desertir. Berani tidak menghormatiku. Aku adalah dewa perang Qinglong. Bualan yang tidak tahu malu. Su Kui. Tangkap dia. Dan tunggu keputusan. Ya, Ye Xinghe, kau berani. Aku adalah orang kepercayaan penasihat kekaisaran. Jika kau membuatku marah, berapa banyak nyawa yang harus kau bayar untuk itu? Penasihat kekaisaran. Aku ingin melihat yang disebut penasihat kekaisaran ini adalah bajingan yang mana. Kau benar-benar berani memfitnah penasihat kekaisaran. Kupikir kau sudah gila. Aku akan menghubungi penasihat kekaisaran sekarang juga dan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Kegilaan apa yang ditunjukkan anak ini? Dia benar-benar berani menghina penasihat kekaisaran. Saat penasihat kekaisaran marah, seluruh Jincheng akan dikuburkan bersamanya. Bajingan, seorang desertir, sebenarnya menggonggong seperti anjing di depan Tuan Qinglong. Begitu tentara naga langit tiba, anak ini pasti akan hancur menjadi debu. Ye Hei. Diam. Selama 5 tahun terakhir, kamu telah mengabaikan aku dan Bei Bei. Mengapa kamu kembali sekarang? Aku tidak ingin melihatmu. Pergilah. King Yul. Aku minta maaf. Aku minta maaf kau telah dizalimi selama 5 tahun terakhir ini. Tapi aku tidak ingin mendengarnya lagi. Hubungan kita sudah berakhir. Silakan pergi. Jangan ganggu pernikahan antara aku dan Tuan Qinglong. apakah kau benar-benar akan menikah dengannya? Tentu saja. Bagaimanapun juga dia adalah Tuan Qinglong. Menikah dengannya, aku akan menikmati tanpa henti kemuliaan dan kemakmuran. Apa alasanku? Untuk mengikuti pembelat sepertimu dan menjalani hidup yang sulit. Aku senang mendengarnya. Kau desertir. Kau makhluk seperti anjing. Pada dasarnya tidak layak dicintai. King Yul, kau bilang kau akan menungguku kembali. Menunggumu. Lihat. Ini adalah cincin kawin seharga 50 juta. Air mata elf. Kau desertir. Apa kau mampu membelinya? Ye Xinghei, tolong cepat pergi.
hubungan kita sudah berakhir. Baiklah. Aku bisa pergi. Aku mendoakan kebahagiaanmu. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Tuan Qinglong, tolong lepaskan dia. Status apa yang kamu miliki? Dia hanya seorang pembelot. Apa yang kau katakan? Sepertinya ada benarnya. Si Qingyu, apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Apa kau pikir aku tidak tahu? Apa niatmu? Hari ini tanpa izinku. Tidak ada yang boleh pergi. Su Kui. Sepertinya, beberapa orang telah memakai topeng mereka begitu lama, sehingga mereka lupa apa marga asli mereka. Semuanya berhenti di situ. Jangan terburu-buru. Pernikahan ini direncanakan dengan cermat olehku. Aku bahkan secara khusus menyiapkan kejutan untuk kalian berdua. Lepaskan Qingyu. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Chenmu musnah hari ini. Berhenti bicara. Cepat pergi. Chen Yanfeng. Dia menghubungi penasihat kekaisaran dan pasukan naga langit. Dia ingin. Kau wanita keji, diam. Memusnahkan keluarga Chenku. Itu lucu sekali. Di hadapanku, kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kau beruntung. Kejutan yang kusiapkan untukmu telah tiba. Penjaga, bawa barang itu ke sini. Prajurit tentara naga langit, salam untuk Tuan Qinglong. Cepat, tunjukkan pada desertir ini kejutannya. Baby, Bagaimana, Yi Xinghe? Apa kau puas? tidak. Kamu benar-benar mengirim orang ke rumah sakit untuk merebut putriku. Kamu jelas-jelas sudah berjanji padaku sebelumnya. Kamu membohongiku. Sadarlah, kau wanita keji. Dia adalah Bebe. Beraninya kau memaksa istri dan putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Baby, jangan takut. Ibu tidak menjagamu dengan baik. Ibu datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Wanita keji, tenanglah. Jangan terburu-buru. Kau desertir. Kau ingin menyelamatkan putri dan istrimu. Baiklah. Suruh wanita itu yang bisa bertarung di sampingmu pergi. Aku kemudian akan memberimu kunci kandang ini. Jika tidak, aku akan membuat gadis kecil ini menjadi mayat. Aku mohon padamu, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Lepaskan saja baby ya. Bebe. Su Kui. Mundur. Tapi, kekuatan Anda belum pulih sepenuhnya. Kukatakan mundur. Baik Tuan. Kau yang hanya mengandalkan wanita. Sampang, sekarang setelah wanita yang bisa bertarung tidak lagi berada di sisimu. Aku ingin melihat masalah macam apa yang bisa kau si desertir ini timbulkan. Berikan kuncinya padaku. Bagaimana jika aku memberimu kuncinya? Bebe. Menyelamatkan. Kamu sudah cacat sekarang. Bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Cewek Tuan Penasihat Kekaisaran Kunlun palsu. Tuan Penasihat Kekaisaran, Anda telah tiba. Lama tidak bertemu. Desertir Yi Xinghe. Pergi sana. Yi Xinghe, aku sekarang telah mencapai alam mengintip dewa. Saat ini, kamu hanya memiliki 30% dari kekuatanmu. Bagiku, kamu seperti semut di telapak tanganku. Jadi itu kau. Aku akan memberimu satu kesempatan. Lepaskan istri dan putriku. Jika tidak, aku sendiri yang akan mengambil kepalamu. Siapa kamu? Sangat menakutkan. Aku sangat takut. Yi Xinghe, seharusnya aku menggunakan token penasihat kekaisaran saat itu untuk membuatmu dan leluhur keluarga Yi bersatu kembali di bawah sana. Akan kukatakan sekali lagi. Lepaskan istri dan putriku. Jangan terlalu cemas. Seseorang berikan mantan penasihat kekaisaran kita. Yi siapa tadi? Yi Xinghe sebuah tempat duduk. Yi Xinghe, tidakkah kamu ingin datang dan merasakan ini? Ini dibuat menggunakan kulit manusia dari orang tuamu. Kedua orang tuamu. Agar aku mengampuni nyawa putrimu yang tidak berharga. Dengan sukarela membiarkan diri mereka dijadikan kursi kulit manusia.
Apakah kamu tahu bagaimana kulit manusia dikuliti? Ini adalah kerajinan yang terampil. Pertama, orang tersebut harus benar-benar dilumuri aspal. Lalu tunggu sampai aspalnya mendingin. Kemudian, ambil palu kecil. Ketuk sekali. Seluruh lapisan aspal, bersama dengan kulit manusia terkelupas dengan sempurna. Ye Xinghe. Dengan cara ini, aku mendapatkan selembar kulit manusia yang sempurna. Ayo, Tuan Muda Ye, silakan duduk. Ini sangat nyaman. Apa yang terjadi? Deserter ini memakai obat-obatan. Mengapa dia begitu kuat? Jukyu, Qinglong, Bayu, Xuanwu, membawa. Para jenderal di bawah komandomu. Para jenderal di bawah komando Anda. Memberi hormat kepada penasihat kekaisaran. dengan hormat memberi salam kepada penasihat kekaisaran. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semua perhitungan ini. Penasihat kekaisaran mohon berikan perintah. Penasihat kekaisaran mohon berikan perintah untuk meluruskan segalanya Untuk meluruskan segalanya. dan mengeksekusi para penjahat. Dan mengeksekusi para penjahat. Omong kosong penasihat kekaisaran apa ini? Berhenti berlagak di sini. Di dunia ini, hanya ada satu penasihat kekaisaran. Dan itu adalah orang di sampingku. Sang penasihat kekaisaran. Apa maksud dari ekspresi ini? Token penasihat kekaisaran ada di tanganku. Akulah penasihat kekaisaran yang asli. Pasukan naga langit patuhi perintahku. Tangkap semua penipu ini. Segera. Apakah kau masih bersikeras menolak untuk melihat kebenaran sekarang? Penasihat kekaisaran. Aku hanya bingung sesaat. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kejahatanmu sangat banyak. Pelanggaranmu pantas dihukum mati. Jangan bunuh aku. Hwei Guang memerintahkanku untuk melakukan segalanya. Aku disesatkan olehnya. Ampuni aku. Sampang. Pengawal, bawa dia pergi dan nyalakan lentera langit. Sukui, ada satu hal lagi. Dulu keluarga Shou memusnahkan seluruh keluarga ayah angkatku. Aku cukup beruntung bisa melarikan diri dengan selamat dan melarikan diri ke seluruh dunia. Adapun saudara angkat perempuanku, nasibnya masih belum diketahui. Aku ingin kau mengerahkan semua sumber dayamu dan pastikan kau menemukan saudara angkat perempuanku, Feng Nanan. Penasihat kekaisaran, aku pasti akan menemukan keberadaan bibi seperguruan. Jika tidak, aku akan membawa kepalaku sendiri untuk menemuimu. Adapun untuk keluarga Shou, Mereka berani menjebak penasihat kekaisaran. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Penasihat kekaisaran, aku akan segera pergi dan menghancurkan keluarga Shou. mengenai masalah keluarga Shou, aku akan menanganinya sendiri. Untuk saat ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama King Yul dan putriku. Benar, mulai sekarang, saat kita berada di luar, tidak perlu memanggilku dengan pangkat militer. Kamu tidak perlu memanggilku penasihat kekaisaran lagi. Bye-bye. Bye-bye. Aku baru saja menerima kabar bahwa adik seperguruan sepertinya menderita penyakit bawaan yang sangat parah. Nyonya terpaksa karena biaya pengobatan. Aku mengerti. Apakah kita perlu meminta adik seperguruan 9 datang? Dia adalah Raja Obat saat ini dari Lembah Raja Obat. Dia juga mengangkat seorang murid bernama Lu Juyuan yang memegang kekuasaan besar di Jincheng. Tidak perlu, aku akan menanganinya sendiri. Dengan penasihat kekaisaran yang turun tangan sendiri, adik seperguruan pasti akan aman dan selamat. Bye-bye, jadilah anak baik. Minumlah pil kreasi Qianyuan ini, dan makanlah. Penyakitmu tidak akan parah lagi. Baby, Ibu saya baik-baik saja sekarang. Berkat Papa. syukurlah Baby baik-baik saja. Kemarilah Bye-bye. Kan, setelah aku pingsan, apakah keluarga Chin melakukan sesuatu padamu? Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Chen di Jincheng. Apakah kamu bercanda? Mereka hanyalah semut. Beraninya mereka menyinggung wanitaku. Lupakan keluarga Chen yang remeh itu. Bahkan jika itu seluruh Dacia sekalipun, aku akan menghancurkannya. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin keluarga Chen menjadi seseorang yang sanggup kita singgung? King Yul, aku. Aku hanya berharap kamu bisa tetap berada di sisi Bri-Bai dengan baik. Itu sudah cukup bagiku. Baiklah. King Yul. Sejujurnya, keluarga Chen tidak sengaja memprovokasi sebuah kekuatan besar dan kemudian dimusnahkan. Benarkah? Itu bagus. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang mereka yang merundungmu. Si King Yul, aku ingin kamu menjadi wanita yang paling bahagia dan paling mulia di dunia ini. Baby menderita penyakit bawaan dan masih membutuhkan 1 juta untuk operasinya. King Yul. Bebe sudah baik. Sosok terkemuka yang menghancurkan keluarga Chen telah membantu Bebe. Bebe sekarang hanya butuh istirahat dan pemulihan. Benarkah? King Yul, begitu Bebe pulih sepenuhnya, aku akan membawamu kembali ke keluarga Si. Pada saat itu, aku akan menikahimu dengan tandu 8 pengangkut yang megah. Aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah istriku Ye Xingye. Tidak.
Kamu tidak bisa kembali ke keluarga Si. Mereka akan membunuhmu. Mari kita tinggalkan Jincheng. Selama kita bertiga, bersama-sama, kita bisa pergi kemana saja. King Yul. Jangan katakan padaku, kamu tidak ingin kembali ke keluarga Si, dan mengambil kembali apa yang telah hilang darimu. Aku hanya menginginkanmu dan baby. Sedangkan untuk sisanya, Jangan khawatir, aku akan menangani semuanya. Guru, semuanya telah diselidiki secara menyeluruh. Bicaralah. 5 tahun yang lalu, keluarga Si berniat menikahkan istri guru dengan Zhang Xiaoming. Karena guru hamil sebelum menikah, keluarga Si demi memberikan penjelasan kepada keluarga Zhang, mengusir istri guru dari keluarga. Setelah itu, Apalagi yang terjadi? selain Chan Yanfang yang mempermalukan istri guru, Xi Zian dan Zhang Xiaoming juga menggunakan cukup banyak metode yang keji. Benar-benar keluarga Seng yang buta dan bodoh. Benar-benar keluarga Si. Xing Hei, jika kakakku tahu bahwa kamu kembali, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Saat waktunya tiba, aku akan membuat keluarga Si, keluarga Shen, dan semua orang yang telah menyinggungmu, berlutut di hadapanmu. Memohon maaf darimu. Xing Hei, kamu bicara sembarangan lagi. Bukankah ini orang yang diusir, orang buangan keluarga Si King Yue? Mengapa kau ada di sini? Si Xian, saudariku tersayang. Si Xian sepupu Si King Yul. Kecepatanmu berganti pria. Sungguh cepat, kau baru saja lolos dari cengkeraman Chen Yanfeng. Dan sekarang berbalik, kau sudah berhubungan dengan yang lain. Jangan bicara sembarangan. Dia adalah hanya pria sembarangan. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak ingin mengotori telingaku. Kamu, Mulutmu benar-benar bau. Jika kamu berani membual lagi, hati-hati aku akan menamparmu. kau berani. Hanya songgok sampah. Sangat cocok untuk wanita keji seperti Si King Yue. Jika kamu berani menghina istriku lagi, hati-hati aku akan mematahkan kakimu. Kau benar-benar berani memukulku. Aku beritahu kau, aku adalah nona muda kedua dari keluarga Si. Juga, tuan muda Zhang adalah suamiku. Kau, Akulah yang menghancurkan keluarga Chen. Hanya keluarga Si dan keluarga Shen. kau berbohong. Semua orang di Jincheng tahu. Keluarga Chen menyinggung. Komandan pasukan wilayah utara itulah sebabnya mereka dihancurkan. Kau seorang udik, benar-benar berani berbicara tidak sopan. Si Xian, karena kata-kata, kita tidak sejalan, tidak perlu bicara lebih jauh lagi. Kamu boleh pergi. Besok adalah hari pertunanganku dengan tuan muda Zhang. Si King Yue, kau pelacur. Bahkan jika kau telanjang bulat dan berdiri di depan tuan muda Zhang, dia bahkan tidak akan melirikmu sedikit pun. Kamu tidak tahu malu. Aku juga akan menghadiri pertunangan besok. Saat waktunya tiba, aku akan memberimu hadiah yang luar biasa. Kuharap kamu bisa menerimanya. Beraninya kau datang ke keluarga Si kami. Di dunia ini, tidak ada tempat yang tidak berani ku datangi. Baiklah, hadiah pertunangan yang diberikan tuan muda Zhang kepadaku adalah 1 juta penuh. Saat waktunya tiba, itu akan membutakan mata anjingmu. Xing Hei, jangan terlalu impulsif. Kau juga ingin memberikan hadiah pertunangan. Kau benar-benar akan membuatku mati tertawa. Saat waktunya tiba, kau tidak akan memegang tumpukan ikan busuk dan udang basikan. Keluarga Si kami tidak boleh kehilangan muka seperti itu. Jangan khawatir. Besok, aku juga akan pergi ke keluarga Si untuk menyerahkan seserahan. Aku bilang, aku akan dengan mega dan terhormat menikahimu. Guru, aku memiliki sepasang gelang Jio. Gelang itu awalnya eksklusif untuk ratu tertentu. Muridmu mempersembahkan ini untuk memberi selamat dengan hormat kepada guru dan istri guru. Pada kesempatan besar ini, hari ini benar-benar hari ketika segala macam kata bermunculan. Dan apa ini tentang gelang Jiok Ratu? Apakah kau berencana membuat nona muda ini mati tertawa? Apakah ini sangat lucu? Kau berbau tanah dan ikan sepenuhnya. Kau harus menjaga jarak dariku. Si King Yue, di mana kau menemukan aktor figuran ini? Kau cari mati. Coba sentuh aku sekali saja. Apakah kau percaya? Keluarga Siku akan memusnahkan seluruh klanmu. Benar-benar keluarga Si. Jika bukan, demi istri guru, aku akan memusnahkan keluarga Simu hari ini. Coba sentuh aku sekali saja. Berhenti. Beraninya kau membuat kekacauan di sini. Apa kau cari mati? Kau tamat. Ini adalah hotel keluarga Lu. Di belakangnya ada Lu Juyuan, orang terkaya Lu. Tunggu saja kematianmu. Manajer Liu, beberapa orang ini pasti menyelinap masuk. Cepat usir mereka. Diam. Tamu yang terhormat, ini semua karena kelalaian pelayananku. Kami akan segera menangani sampah ini. Manajer Liu, aku adalah nona muda kedua dari keluarga Si. Apakah mereka mungkin lebih terhormat dariku? Keluar. Kau, Orang terkaya Lu berulang kali berpesan bahwa tamu terhormat ini harus dilayani dengan baik. Apa artinya keluarga Si dibandingkan dengan itu?
Tunggu saja kau, si King Yui. Bukankah pria liar ini bilang, dia juga akan pergi ke keluarga si besok untuk menyerahkan hadiah pertunangan. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Jika hadiah pertunangannya lebih sedikit daripada milik Tuan Muda Zhang, kau harus berlutut dan bersujud kepadaku 100 kali. Lalu, bagaimana jika apa yang kuberikan lebih banyak daripada milik keluarga Shen? Mustahil. Apa? Apakah kamu takut untuk bertaruh sekarang? Maka aku akan berlutut dan bersujud 100 kali kepada si King Yui. Bagus. Setuju. Si King Yui, tunggu saja kau, dan berlututlah untuk bersujud kepadaku. Sepanjang hidup ini, kau harus diinjak-injak di bawah kakiku. Cukup. Kamu bisa ini sekarang. Kau, Cepat Nia. Sing Hei, kamu terlalu impulsif. Aku memberitahumu, kamu benar-benar tidak boleh besok pergi ke keluarga si. Jangan khawatir. Besok, aku akan memberimu kejutan. Masalah yang kuminta untuk kamu selidiki. Bagaimana perkembangannya? Orang-orang dari keluarga Xiao, semuanya sudah dikendalikan. Selama Anda memberikan perintah, mereka semua akan mati. Namun, keberadaan bibi seperguruan belum ditemukan. Aku memberimu waktu 10 hari. Kamu harus menemukan saudara angkat perempuanku. Jika aku gagal menemukan bibi seperguruan, aku akan membawa kepalaku sendiri untuk menemuimu. Jiu Yuan, salam guru besar. Aku telah menyiapkan villa Gunung Yaolom dengan baik. Lu Jiuan orang terkaya di Cincin. Anda dan Nyonya besar bisa pindah ke sana kapan saja. Itu sangat perhatian darimu. Sampaikan perintahku. Pilih barang-barang dari perbendaharaan Kunlun yang cocok untuk pernikahan dan segera kirimkan ke sini. Aku ingin memberikan King Yun sebuah pernikahan abad ini. Gaun pengantin yang dirancang oleh Zhang Sanqian, flawless white jade, bernilai lebih dari 100 juta. Berlian Kalinen, semuanya telah disiapkan dengan baik. Sangat bagus. Guru besar, cucu muridmu memohon sebuah tugas. Pernikahan Anda. Bolehkah aku cucu muridmu yang menangani persiapannya? Aku pasti akan memastikan hal itu ditangani dengan indah dan sempurna. Itu sangat perhatian darimu. Masalah ini akan dipercayakan kepadamu dengan wewenang penuh. Terima kasih guru besar telah memberi Jiu Yuan kesempatan ini. Jiu Yuan pasti tidak akan mengecewakan misi ini. Singa, di mana kau? Baby dan aku sedang menunggumu di tempat parkir di luar hotel. Baik, aku akan segera ke sana. Hari ini, aku sendiri yang akan pergi ke keluarga Si untuk melamar King Yul. Istriku, ayo kita pulang. Ini mobilmu. Lambang mobil terlihat agak familiar. Aku juga tidak yakin, Lu Jiuyuan yang mengatur ini. Jangan bilang padaku, Lu Jiuyuan juga muridmu. Dia bukan. Sejujurnya, mobil ini, apakah disewa hanya untuk menjaga gengsi? Ingatlah untuk mengembalikannya nanti. Juga, benar-benar jangan sampai tergores. Kita tidak mampu membayar kerusakannya. Baik. Istriku, aku akan mendengarkanmu. Keluarga siang ini, Si Su Hai paman kedua si King Yu. mereka adalah keluarga kelas atas di Jinchang kita. Hanya kau, Xian, yang layak untuk Tuan Muda Zhen. Jika si King Yu melihat ini, dia mungkin akan sangat menyesalinya. Jika bukan karena dia saat itu hamil sebelum menikah, mungkin orang yang menikah dengan Tuan Muda Zhen adalah dia. Ayah, jangan sebut wanita itu kepadaku. Baiklah. Kita tidak akan menyebut wanita itu. Dia sudah diusir dari keluarga Si. Aku adalah satu-satunya milik keluarga Si. Putri kesayangan, si King Yue itu hanyalah sepotong batu kotor dari parit busuk. Tidak hanya kotor tapi juga bau. Terlebih lagi, si King Yue itu sekarang hanyalah sepatu usang. Aku merasa jijik hanya dengan melihatnya. Beraninya kau membandingkanku dengannya. Apakah dia layak? Mereka sudah sampai. Apa kau lihat itu? Mobil ini benar-benar mega, seperti yang diharapkan dari keluarga Shen. Yan, kau benar-benar diberkati. Si King Yue itu mungkin sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa mengendarai mobil mewah seperti ini. Tepat sekali. Bahkan jika kau menjualnya, dia tidak akan sebanding dengan harga satu roda mobil. Cukup, aku sudah selesai bicara denganmu. Aku akan menyapa suamiku sekarang. Suamiku, mengapa kau wanita keji? Beraninya kau muncul. Anda wanita jahat. Jangan berani-berani menghina ibu saya. Kau enak nakal, melihatmu membawakanku nasib buruk. Saya bukan anak nakal. Saya punya ayah. Lihatlah ekspresimu yang menyedihkan dan terzalimi. Sama seperti ibumu yang berpura-pura menyedihkan. Kau persis sama. Saat kau dewasa nanti, siapa yang tahu berapa banyak pria yang akan kau goda ke tempat tidur? Kau hanyalah anak haram. Hina sampai ke tulang. Diam. Beraninya kau membentakku. Lihat aku hari ini, aku akan merobek mulutmu. Jika kau berani menghina istri dan putriku lagi walau hanya satu kata, apakah kau percaya aku akan mencabut lidahmu? Maka aku akan mematahkan kedua kakimu dan membuatmu berlutut di luar gerbang keluarga si kami. Siapa yang berlutut hari ini belum bisa dipastikan. Kalian berdua benar-benar sampah yang berpasangan dengan anjing. Mulutmu benar-benar busuk. Beraninya kau memukulku. Aku belum selesai denganmu hari ini. Suamiku telah tiba. Hari ini kau sudah tamat. Sing Hei, keluarga Zhang adalah keluarga bangsawan kelas 1. Kita harus segera pergi.
Mencoba pergi, tidak ada kesempatan. Kau mengacaukan perjamuan pertunanganku. Hari ini aku pasti akan memastikan seluruh keluargamu mati tanpa mayat yang utuh. Tepat sekali, Xian kita. Dia adalah wanita Tuan Muda Zhen. Kalian semua hanya tunggu saja kematian kalian. Zheng Xiaoming tuan muda tertua dari keluarga Zheng. Suamiku, kau harus membelaku. Suamiku, hari ini adalah hari pertunangan agung kami. Pelacur si King Yue itu benar-benar membawa pria liar ini untuk membuat masalah. Mereka bahkan memukulku. Berani menyentuh wanitaku. Kau cari mati. Aku ingin melihat. Bagaimana kau bisa membuatku mati? Pertama, patahkan kedua kakinya untukku. King Yue, Hentikan dia untukku. siapapun yang menghentikanku, mati. Kakek, Siapa yang memprovokasi cucu kesayangan kami? wanita si King Yue itu hari ini membawa seorang pria liar untuk membuat masalah. Mereka bahkan memukulku. Si King Yun, Anda sudah diusir oleh keluarga si kami. Hari ini, beraninya Anda kembali untuk membuat masalah. Kakek, aku tidak sedang membuat masalah. Itu adalah si Xian yang menghina putriku lebih dulu. Menghina anak Anda. Memangnya kenapa? Segera minta maaf kepada Xian. Jika tidak, Kakek Anda, berlutut dan minta maaf. Setelah minta maaf pergi dari sini. Keluarga kami tidak memiliki wanita tidak tahu malu seperti Anda. Karena King Yue sudah bukan anggota keluarga si. Hak apa yang kau miliki untuk memerintahnya? Dan siapa Anda? Urusan mengenai keluarga si kami. Anda sampai. Apa hak Anda untuk ikut campur? Aku adalah Ye Xingye. King Yue adalah istriku. Aku adalah ayah kandung Bli Bei. Kau menghina istri dan putriku. Katakan padaku, apakah aku punya hak atau tidak? Jadi Anda adalah sarjana pembelap itu. Beraninya Anda bertindak lancang di keluarga si kami. Apakah Anda sudah memakan Li Beruan dan Matsan Tutu? namamu Ye Xingye kan? Aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan layak. Jika kau tidak tidur dengan si King Yue, wanita keji ini, bagaimana aku bisa memiliki kesempatan untuk menikah dengan Tuan Muda Sang? Kalian semua, kalian sudah keterlaluan. Xing Hei, ayo pergi. Mengapa kita harus pergi? Tunggu sebentar. Aku masih punya kejutan untukmu. Aku ingin membuat semua orang ini yang mengejakmu berlutut di hadapan kita dan bersujud meminta maaf. Berlutut dan bersujud padamu. Kau pikir kau siapa? Penjaga, usir pasangan hina ini. Segera. Agar mereka tidak menudai keluarga kami. Perjamuan pertunangan Xian dan Tuan Muda Xin. Tidak, kau belum boleh pergi. Bukankah kau bilang kau ingin bersaing dengan Tuan Muda Sang kami? Mengenai hadiah pertunangan, aku masih menunggumu untuk bersujud 100 kali dengan keras kepadaku. Bersaing denganku. Seserahanku akan segera tiba. Aku ingin dia tahu bahwa dia bahkan tidak layak dibandingkan dengan ujung kakiku. Begitukah? Hadiah pertunanganku juga akan segera tiba. Seserahanmu pasti bukan tumpukan kotoran anjing yang baukan. Seserahannya sudah tiba. Buka matamu dan lihatlah. Ini adalah milik keluarga Xin. Seserahan untuk keluarga si kami. Hadiah pertunangannya adalah sebagai berikut. Uang tunai, 888 juta. 10 berlian Afrika Selatan kualitas terbaik. Sepasang gelang giok merah bebek Mandarin. 1 tusuk konde Phoenix Gion, bertatahkan emas. 1 ukiran giok Imperial Grand. Lihatlah, semua barang ini jika digabungkan, pasti bernilai setidaknya beberapa ratus juta kan? Sayang, ini adalah semua hadiah pertunangan yang kau siapkan untukku. Ya, saat aku meninggalkan rumah, aku tidak melihat barang sebanyak ini. Mungkinkah ibu dan ayah ingin memberiku kejutan? Beberapa ratus juta diberikan kepada keluarga si. Ayahku benar-benar dermawan. Sayang, kau sangat baik padaku. Apa ini? Setelah kamu menikah dan masuk ke keluarga Shen kami, aku jamin akan menjalani kehidupan yang mewah. Menikmati kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan yang tak ada habisnya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Xin. Benar-benar megah. Yan, kamu benar-benar diberkati. Kamu dan Tuan Muda Xin benar-benar jodoh yang ditentukan oleh langit. Pasangan sempurna yang diciptakan oleh bumi. Si King Yue, ini adalah hadiah pertunangan yang disiapkan suamiku untukku. Di mana hadiah pertunanganmu? Keluarkan agar semua orang bisa melihatnya. Siapa yang bilang ini adalah hadiah pertunangan keluarga Zheng? Bukan milik keluarga Zhang. Jangan bilang itu diberikan olehmu. Kau akan membuatku mati tertawa. Kau orang kampungan. Benar sekali. Ini adalah hadiah pertunangan yang kusiapkan untuk King Yun. Ku bilang kau bocah.
Apa kau belum bangun juga? Apakah kau telah terprovokasi hingga menjadi seorang gila? Kakak ipar, katamu menantumu ini benar-benar mengklaim bahwa barang-barang bernilai beberapa ratus juta ini diberikan olehnya. Hadiah pertunangan senilai ratusan juta ini, 10 kehidupan pun kau tak akan mendapatkannya, atau bahkan 100 masa kehidupan. Ini benar-benar memalukan. Xing He, King Yul, ini benar-benar apa yang kuberikan padamu. Sudah kubilang padamu, aku ingin memberimu kejutan. Xing He, berhenti membual. Aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Seng Xiaoming, apakah kau berani mengklaim bahwa barang-barang ini diberikan olehmu? Seserahan ini tentu saja diberikan oleh keluarga Shangku. Benar-benar keluarga Shang yang luar biasa. Bahkan seserahan yang kusiapkan untuk istri Grandmaster. Berani-beraninya kau mengklaimnya secara sepihak. Patriark Lu, mengapa Anda datang? Patriark Lu, perjamuan pertunangan putriku Yan bahkan telah mengganggu Anda. Keluarga si kami benar-benar merasa terhormat atas kehadiran Anda. Tepat sekali. Memang layak bagi keluarga Shang hingga benar-benar bisa mengundang pelindung Lu ke sini. Putriku, benar-benar diberkati. Jiu Yuan, salam Grandmaster. Bangunlah. Saya tidak menyangka Anda juga ada di sini Grandmaster. Seserahan sudah diantarkan. Saya bertanya-tanya Grandmaster, apakah Anda merasa puas? Kalian telah bekerja keras. Apel, Patriark Lu, Anda benar-benar mengantarkan seserahan itu atas nama Yi Xinghe. Mustahil, benar-benar mustahil. Sampah Yi Xinghe itu, dan wanita keji si King Yue itu. Mereka, bagaimana mungkin mereka layak mendapatkan 100 juta dalam bentuk hadiah pertunangan? Berani menghina Grandmasterku. Keluarga Si, apakah kalian sedang mencari mati? Diam. Patriark Lu, Anda pasti sudah salah paham. Xinghe juga merupakan menantu dari keluarga si kami. Bagaimana mungkin kami menghina Xinghe? Suamiku, kamu beritahu mereka bahwa hadiah pertunangan ini diberikan oleh keluarga sangmu, bukan oleh wanita keji si King Yue itu. Ini bukan dari keluarga Shangku. Ini. Apakah semua ini untukku? 3 hari dari sekarang akan menjadi peringatan hari pertemuan kita. Tunggu aku selama 3 hari. Aku akan menikahimu secara resmi dan terhormat. Memberikanmu dan Beibei status yang layak. 3 hari dari sekarang juga merupakan pernikahanku. Si King Yue, kamu wanita keji. Apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? The film was Mencari mati. translated and narrated by M. Jiu Yuan, Media. kau mundur dulu. Ya. Cucu murid ini mohon pamit. Xinghe, bagaimana bisa Patriark ini memanggilmu Grandmaster? Aku adalah guru dari gurunya. Tentu saja dia harus memanggilku Grandmaster. Aku tahu apa yang terjadi sekarang. Yi Xinghe, keluarga kami hampir tertipu olehmu lagi. Saat ini, para direktur perusahaan, jika mereka kebetulan menghadiri beberapa kursus pelatihan, mereka harus dengan hormat memanggil instrukturnya guru. Apa yang diributkan? Yi Xinghe, kamu hanyalah seorang guru. Orang lain dengan hormat memanggilmu Grandmaster. Tapi kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Benar. Pasti begitu. Aku tidak percaya. Lu Jiu Yuan akan membela seorang kepala sekolah lagi. Lihat, dia merasa bersalah. Lagi pula King Yue kami sudah memiliki ratusan juta dalam bentuk hadiah pertunangan. Jadi bagaimana jika itu ratusan juta dalam bentuk hadiah pertunangan? Hadiah pertunangan yang diberikan suamiku kepadaku pasti tidak akan lebih buruk dari milik mereka. Kamu setujukan suamiku? Seserahanku. Suamiku, katakan dan buat mereka terkejut setengah mati. Seserahanku. Xing Fu paman kedua Seng Xiaoming. Aku mewakili keluarga Shen dan telah menyiapkan 660.000 dalam bentuk tunai dan bernilai ratusan ribu dalam bentuk perhiasan emas dan perak. Cepat terima seserahannya. Itu tak sebanding dengan sedikit pun milik King Yue kami. Bisa dibandingkan dengan... Mengapa kalian semua berdiri terpaku di sana? Aku datang ke sini mewakili keluarga Shen. Apakah kalian semua mungkin takut dengan seserahan ini? Takut. Suamiku, itu sedikit sekali. Diam. Paman kedua, seserahannya, letakkan saja. Jangan repot-repot membaca daftar hadiahnya. Kenapa? Kamu harus pergi. Xian, kita akan melangsungkan pernikahan dalam 3 hari. Kamar pengantinnya ada di Villa Lushwater. Ini adalah yang terbaik di seluruh Jincheng. Villa Lushwater. Suamiku, kamu sangat baik padaku. Si King Yue, di mana rumah barumu? Rumah yang kusewa. Si King Yue, suamimu benar-benar tidak berguna. Mobil itu disewa. Bahkan hadiah pertunangannya pun diberikan dengan bantuan orang lain. Sekarang dia bahkan tidak punya rumah.
Itu benar. Bantuan selalu ada batasnya. Tunggu saja 3 hari lagi. Kulihat apa yang membuatmu berani menyamakan diri denganku. Xixian. Hadiah pertunangan keluarga Shen. Lebih sedikit dari milikku. Kau kalah taruhan. Berlututlah. Kepada King Yul. Bersujud 100 kali. Kamu bahkan tidak punya rumah. Mengapa aku harus berlutut? Yixing, kamu benar-benar tidak punya rumah. Sebuah rumah. Sepertinya aku memiliki sebuah puri bukan? Aku belum pernah ke sana. Sebuah manor. Aku tahu. Jinchang memiliki satu. Manor misterius. Youlong Manor. Kau tidak akan mengatakan bahwa itu adalah rumahmu kan? Itu adalah rumahku. Omong kosong. Youlong Manor. Dibangun oleh orang misterius. Dibangun. Bahkan Lu Jiyuan tidak berani bersekongkol melawannya. Namun kau di sini mengatakan bahwa itu adalah rumahmu. Kepura-puraanmu benar-benar tidak ada batasnya. Xing Hei, jangan bicara omong kosong. Youlong Manor adalah sebuah tempat di Jincheng, di mana tidak ada yang bisa menginjakan kaki. Apa yang kukatakan itu benar. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan membawamu ke sana. Pernikahannya 3 hari lagi. Setelah 3 hari, bukankah semuanya akan terungkap? Meskipun dia hanya seorang guru, namun hanya berdasarkan fakta bahwa dia bisa membuat Lu Jiyuan ikut bermain dengannya. Ini layak bagi keluarga Si untuk bertaruh. Setelah kita selesai memanfaatkannya, kita kemudian akan mengusir dia dan si King Yu dari keluarga Si. Ayah, King Yu dia. Kita semua adalah keluarga. Tinggallah dan makanlah. Terima kasih kakak. Kita berdua akan menikah dalam 3 hari. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi untuk melihat pernikahan siapa yang lebih mewah? Tepat sekali. Apakah kamu berani bersaing? Lokasi rumah baruku kebetulan menghadap ke Youlong Manor. The film was Tapi aku tidak translated tahu. and narrated Apakah by aku bisa M. melihat Media. rumahmu dari sana? 3 hari dari sekarang, kebenaran akan terungkap. Berhati-hatilah, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Xing Hei, King Yul, 3 hari dari sekarang, aku akan menjadikanmu pengantin yang paling bahagia dan paling mempesona. Aku lihat kau hanyalah seorang cendekiawan. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan keluarga Shangku? jangan terlalu impulsif di masa depan. Aku tidak takut miskin. Selama kita bisa menjalani hidup yang baik, aku akan merasa puas. Lihat dia. Hanya seorang sarjana. Mendapat keberuntungan. Mengandalkan Lu Jiyuan, bantuan kecil itu, dan bertindak sembrono. Dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Saat kamu sedang makan, kamu memukul Sang Xiaoming lagi. Sekarang, kamu telah benar-benar menyinggung keluarga Sang. Aku rasa, pernikahanmu dengan King Yue harus dibatalkan. Agar King Yue tidak ikut terlibat. Ibu, Xing He tidak akan seperti ini lagi. Xing He, cepat minta maaf kepada ibu. Seekor makan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Lihat caranya memukul orang. Seseorang yang tidak tahu akan mengira dia adalah semacam tokoh penting. Dia menghina istri dan putriku. Jangankan memukulnya. Membunuhnya pun tidak akan berlebihan. Kamu, King Yul, kau fokuslah mempersiapkan pernikahan. Aku akan keluar untuk mengurus beberapa urusan. Xing He, kamu, tolong berhati-hatilah. Jangan khawatir. Ibu mertua. Tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu atau King Yul menderita ketidakadilan apapun. Lihat dia, yang bisa dia lakukan hanyalah membual. Apalagi yang bisa dia lakukan? Ayah angkat. Aku telah kembali. Tenang saja. Tidak peduli seberapa jauh, aku pasti akan menemukan adik angkatku. Ayah angkat. 3 hari dari sekarang adalah hari pernikahanku. Tapi sebelum pernikahan itu, aku pasti akan menghancurkan keluarga Zhou untukmu. Aku akan mengambil kepala mereka untuk dipersembahkan sebagai korban bagimu. Zhou Kui. Ikuti aku untuk menghancurkan keluarga Zhou. Karena telah membuat guruku marah. Hari ini, keluarga Zhou harus binasa. Apa yang terjadi? Zhou Shengwu kepala keluarga Zhou. Para bawahan melaporkan bahwa seorang pemuda mengendarai mobil dan menabrak gerbang kediaman keluarga Zhou saya. Dia juga sesumbar bahwa dia akan memusnahkan keluarga Zhou kita. Tetapi Tuan Anda tidak perlu khawatir. Para bawahan sudah menanganinya.
Bawa mereka ke sini segera. Aku ingin melihat. Siapa yang begitu berani, hingga berani bertindak lancang di rumah keluarga Shou saya. Tidak perlu kepala keluarga Su merepotkan diri sendiri. Aku telah datang sendiri. Sekelompok sampan. Mereka bahkan tidak bisa menangkap satu orang pun. Para pengawal itu sudah menunggumu di gerbang neraka. Siapa kau? Mengapa kau membuat kekacauan di rumahku? Shou Shengwu. Lihatlah baik-baik lagi. Apakah kau benar-benar tidak mengenaliku? Kau. Itu kau. Bagus. Aku telah mencarimu selama 5 tahun penuh. Dan kau malah kembali sendiri. Bagus, bagus, bagus. Ada jalan ke surga, tapi kau menolak untuk mengambilnya. Tidak ada gerbang ke neraka, namun kau justru melangkah masuk. Jika keluarga Shoumu belum dihancurkan, bagaimana mungkin aku tidak kembali? Hanya berdasarkan dirimu. Seekor anjing liar yang kehilangan rumahnya. The film was Kau berani translated mencoba menghancurkan and keluarga narrated Shou by saya. M-Media. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Menggali jantungmu. Dan mempersembahkannya sebagai korban untuk putraku. Dia pantas mati. Shou Shen mencoba menyerang adik perempuanku, tapi dia terpeleset dan jatuh ke air mati dengan sendirinya. Kau tidak peduli untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan menghancurkan keluarga Yeku. Ayah angkatku meninggal, dan nasib adik angkatku tidak diketahui. Jika aku tidak cukup beruntung untuk selamat, mungkin aku sudah lama diburu dan dibunuh olehmu. Lihatlah nyawa murahan kalian. Apakah itu cukup layak untuk menebus nyawa putraku? Baiklah. Maka mari kita lihat hari ini. Darah siapa yang akan digunakan untuk meratapi orang-orang terkasih mereka? Tidakkah kau melihatnya? Dia adalah pembunuh bayaran tingkat atas internasional. Tentara bayaran. Membunuh kalian semua. Semudah menginjak semut. Sangat sederhana. Bahkan raja tentara bayaran sekalipun harus berlutut saat berbicara dengan guruku. Berdasarkan dia, apakah dia layak? Beraninya kau? Kau berani menghina raja kami. Kau mencari mati. Jadi maksudmu, kau adalah bawahan Black Spider. Demi dia, aku bisa memberimu mayat yang utuh. Kau berani mengucapkan nama rajaku. Hari ini, bahkan untuk mati pun akan sulit bagimu. Aku akan membuatmu dipotong menjadi 10.000 keping. Yi Xinghe. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berani membuatnya marah. Guru, apa instruksi Anda? Ada seorang bawahanmu di sini yang mengatakan dia ingin memotongku menjadi 10.000 keping. Apa? Siapa yang begitu berani? Hingga berani mengancam sang guru. Kamu mencari mati. Raja yang terhormat, hamba yang rendah ini buta dan bodoh, tidak menyadari bahwa dia adalah tuan Anda. Hamba yang rendah ini bersedia mati untuk menebus kejahatannya. Mohon redakan amarah Anda. Kematian. Itu akan terlalu mudah bagimu. Mengingat sikapnya terhadapmu yang relatif setia, aku akan mengampuni nyawanya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berlutut di sini. Ya. Saya akan mengikuti semua instruksi Tuan. Terima kasih Tuan, karena telah mengampuni nyawa saya. Mustahil. Mustahil. Apakah Anda salah? Bagaimana mungkin anjing liar seperti dia memiliki kekuatan yang begitu besar? Dia benar-benar berani tidak menghormati. Tuan Rajaku, aku akan membunuhmu. Orang ini, aku harus membunuhnya sendiri. Baik Tuan, keluarga Shu buta dan bodoh. Mereka benar-benar berani mengirim orang untuk memburumu. Dan bahkan membunuh kerabatmu. Bawahan ini bersedia menawarkan pengabdiannya yang rendah untuk memusnahkan keluarga Shou, agar tidak mengotori tangan Anda. Pergilah. Baik Tuan. Kau tidak bisa. Seandainya saja kau mengetahui hal ini lebih awal, mengapa kau bertindak seperti itu saat itu? Keluarga Shou. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk ayah angkatku. Mustahil. Ini mustahil. Hanya dalam 5 tahun. Kau benar-benar menjadi sekuat ini. Kau. Apa sebenarnya yang kau lakukan?
Berkat dirimu, aku melakukan perjalanan ke neraka dan kembali. Sayangnya Raja Neraka menolak untuk mengambilku. Yi Xinghe. Aku mohon padamu ampuni keluarga Shouku. Mulai sekarang aku akan menjadi seekor anjing di hadapanmu. Aset keluarga Shouku juga bisa dibagi dua untukmu. Saat itu, ayah angkatku juga berlutut dan memohon padamu. Tapi apa yang kau lakukan? Aku. Adik angkatku, apakah dia ditangkap olehmu? Di mana dia sekarang? Bagaimana keadaannya? Adikmu. Bicara. Akan ku beritahu. Tentu saja memang akulah yang menangkap adikmu. Tapi kemudian dia. Bagaimana keadaannya? Tapi kemudian dia melarikan diri. Kami juga tidak bisa menemukannya. Apa yang kau katakan? Apakah itu benar? Sungguh-sungguh. Semuanya benar. Mustahil. Iblis. Kau adalah setan. Bagaimana mungkin kau menangkap peluru? Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau menyembunyikan keahlian ini. Aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Tolong ampuni nyawaku yang malang ini. Pergilah ke neraka dan temani putramu. Tuan, keluarga Shou telah dimusnahkan tanpa ada yang selamat. Tuan, aset keluarga Shou, bagaimana seharusnya itu ditangani? Mohon berikan instruksi Anda. Kembali ke Jincheng. Aku tidak membawa apa-apa. Pernikahan itu masih diatur oleh muridku. Berlian dan semacamnya tidak bisa dijual sekarang. Kebetulan, aset keluarga Shou dapat digunakan untuk kebutuhan darurat. Bawa aset-aset itu ke sini. Baik tuanku, ada 8 juta uang tunai di sini. Begitu juga dengan semua aset keluarga Shou. Ada juga beberapa kaligrafi dan lukisan antik. Ini, ada juga sebuah karya dari Wang Zizi, si Kitty yang asli. Nilai totalnya sekitar 1 miliar. Mohon terima ini tuanku. Hanya sedikit ini. Keluarga Shou benar-benar mengecewakanku. Yi Xinghe, karena kamu tidak memiliki niat untuk menikahi King Yue kami, maka pergilah dari sini. Bibi, King Yue adalah kekasihku. Bagaimana mungkin aku tidak bersedia menikahinya? Keluarga Si dan Zhang, keduanya sedang mempersiapkan pernikahan Si Zian. Telah melakukan persiapan. Tapi apa yang telah kamu lakukan saat tanggal pernikahan tiba? Di mana kamu akan meninggalkan King Yue? Kamu berencana membuatku kehilangan muka. Sepenuhnya. Mengenai pernikahan itu, murid-muridku akan menanganinya sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Kamu sedang membicarakan Lu Juyuan kan? Aku sudah menanyakannya. Dia bahkan belum memesan gaun pengantinnya. Apalagi menyebarkan undangan. Ibu, awalnya, jika kita tidak membandingkan diri kita dengan si Xian, hanya mendapatkan akta nikah saja sudah cukup. Sama sekali tidak. Kita mungkin tidak akan menikah, tapi jika kita melakukannya, pernikahannya harus diadakan dengan megah dan terhormat. Jika tidak, wajahku mau ditaruh di mana? Bibi, harap tenang saja. Aku pasti akan memberikan King Yue sebuah pernikahan yang unik. Mungkin hal yang sangat memalukan. Aku beritahu kamu, pernikahan antara kamu dan King Yue. Ibu, ini, Sing, bilang dia akan mengajakku berbelanja. Aku lupa memberitahumu. Kami akan pergi sekarang. Putriku yang bodoh. Sing, jangan salahkan ibuku. Ibuku dia. Aku mengerti. Dia melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu mungkin tidak punya banyak uang tersisakan. Aku masih punya uang darurat. Kita bisa beli beberapa barang diskon. Hanya untuk menenangkan ibuku mengenai pernikahannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku baik-baik saja. King Yue. Yi Xinghe. Dasar sampah. Kau benar-benar berani tetap tinggal di Jincheng. Kupikir kau sudah melarikan diri dengan panik. Xiang Xiaoming, bicaralah dengan sedikit lebih sopan. Hormat. Apakah dia pantas mendapatkan rasa hormatku? Lihat itu. Pakaian yang kubelikan untuk Zian. 200.000. Kalung yang sedang dicoba oleh Zian. Harganya hanya 180.000. Bisakah dia membelinya? Ayo pergi. Berhenti. Si King Yue, kau demi seorang cendekiawan belaka. Kau melepaskan kesempatan untuk menikah denganku. Sekarang kau menyesalkan. Aku tidak pernah menyesalinya.
Bisa menikah dengan Singh adalah berkah seumur hidupku. Kau hanya bersikap keras kepala. Lu Jiyuan tidak lagi peduli padanya. Dia sekarang hanyalah seorang cendekiawan yang hancur. Gaji bulanannya sangat sedikit. Bahkan tidak cukup bagiku untuk memberi makan seekor anjing di rumahku. Apa hubungannya denganmu? Minggir. Si King Yun, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kau harus memanfaatkannya. Kesempatan apa? Jadilah gundiku. Segala sesuatu yang bisa dinikmati si Xian, bisa kau nikmati juga. Tidak tahu malu. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup, bukan? Beraninya kau memukul tuan muda kami. Enya, Sampang. Yi Xinghe, beraninya kau memukulku. Memukulmu. kau menghina istriku. Aku akan membunuhmu. Sing Hei, jangan impulsif. Dia sengaja mencoba memprovokasimu. Yi Xinghe, aku sudah menyelidiki sejak lama. Youlong Manor sama sekali belum membuat persiapan untuk pernikahan. Kau hanyalah seorang sampah yang tidak punya apa-apa. Sepertinya kau cukup peduli tentang urusanku. Pada hari pernikahan, aku pasti akan membuatmu kehilangan muka sepenuhnya dan menyelinap keluar dari Jinchen. The film was translated Bagaimana jika aku and tidak pergi? narrated by Bagaimana M. jika aku tidak ingin pergi? Itu juga boleh. Kau kirim si King Yun ke tempat tidurku. Biarkan dia melayaniku sampai aku puas, dan aku akan mengampuni nyawamu. Sepertinya kau benar-benar sudah hidup cukup lama. Aku adalah tuan muda dari keluarga Xie. Beraninya kau menyentuhku. Lupakan tentangmu. Seluruh keluarga Xi harus dikuburkan bersamamu. Aku menghancurkan keluarga Chen. Mengapa aku harus peduli pada sekadar keluarga Shen? Kau bicara omong kosong. Keluarga Chen menyinggung komandan tentara wilayah utara dan kemudian digerebek. Apa hubungannya itu denganmu? Aku tahu sekarang. Kau mencoba menakut-nakuti orang lagi. Mengapa kau tidak mengklaim juga bahwa kau menghancurkan keluarga Shou kemarin? Kau sebenarnya benar tentang itu. Keluarga Shou memang dihancurkan olehku. Meskipun aku tidak tahu siapa yang disinggung oleh keluarga Shou hingga dimusnahkan oleh beberapa tokoh penting. Bagaimana mungkin itu adalah kau si sampah ini? Kau hanyalah lelucon terbesar di dunia. Bocah, seharusnya ada batas untuk bualanmu. Maka pergilah ke bawah dan tanyakan pada Su Shenghu, dan kau akan tahu, bukan? Sing Hei, jangan bertindak gegabah. Kita tidak mampu menyinggung keluarga Xiang. Yang kuinginkan sekarang hanyalah bersamamu dan menjalani hidup yang baik bersama baby. Apa yang sedang kamu lakukan, Xiaoming? Apa yang terjadi padamu? Yi Xinghe, tunggu saja kau. Keluarga Xiangku tidak akan melepaskanmu. Si King Yui, kamu orang jahat. Beraninya kamu membiarkan sampah ini memukul suamiku. Apakah kamu percaya? Aku akan membuat kakak mengusirmu dari keluarga Si lagi. Xian, dengarkan penjelasanku. Xiang Xiaoming, dia hanyalah seorang playboy. Dia tadi. Wanita keji, jika kau berani mengoceh omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Xiaoming adalah suami terbaik di dunia. Jika kamu memfitnahnya lagi, aku akan. Kau tidak mengenali niat baik. Pergilah. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kamu, Xian, hari ini kita tidak akan repot-repot berdebat dengan mereka. Setelah kita menikah, lihat bagaimana aku menangani mereka. suami, kamu tetap yang paling perhatian. Tidak seperti orang jahat di Singe itu. Sing Hei, kamu terlalu impulsif. Jika kamu terus begini, kamu tidak hanya akan mencelakai dirimu sendiri, tapi juga mencelakai aku dan baby. Aku akan memperhatikan di masa depan. Carilah waktu. Ayo pergi minta maaf kepada Xing Xiaoming. Keluarga Xiang adalah pihak yang tidak mampu kita singgung. Sekadar keluarga Shen. Ye Xing Hei, bisakah kamu bersikap sedikit lebih dewasa? Kamu hanyalah seorang guru. Kamu bukan bos atau pemimpin. Melapor kepada guru. Keberadaan bibi seperguruan akhirnya mendapatkan petunjuk. Di mana Nanan sekarang? Bagaimana keadaannya? Apakah ada yang merundungnya? Guru jangan khawatir. Bibi seperguruan saat ini kemungkinan besar berada di Haichang. Maka mari kita pergi sekarang juga. Grandmaster, besok adalah hari pernikahanmu. Tidak pantas untuk pergi sekarang. Guru, Lu Jiyuan benar. Jika Anda menunda pernikahan besok, maka istri guru. Jiu Yuan, aku menyerahkan masalah ini kepadamu. Di dalam negeri, kamu lebih mengenal segala sesuatunya daripada Su Kui. Ya, Grandmaster. Lalu, pernikahanmu. Mengenai pernikahan guru, Anda siapkan segalanya dengan benar. Sisa urusan lainnya, serahkan saja padaku. Ya, Paman bela diri senior. Yan kita sangat beruntung. Pagi-pagi sekali hari ini.
Tuan Muda Singh, The film was mengirim orang translated and untuk merias narrated wajah by Yan-Yan. M Media. Tentu saja. Tidak seperti beberapa orang yang juga akan menikah hari ini, tapi tidak ada yang datang untuk merias wajahnya. Dia bahkan tidak punya gaun pengantin. Pria liar itu mungkin tidak akan berani muncul hari ini. Beberapa orang seharusnya berhenti melamun. Yan. Kemarin, di Jinchang kita, tiba-tiba muncul ratusan mobil mewah senilai puluhan juta. Bukankah itu Tuan Muda Xiang yang mengaturnya? Tentu saja. Di Jincheng. Selain suamiku, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? King Yui, kemana bajingan itu pergi? Dia tidak menampakkan wajahnya sepanjang hari. Tidak peduli seberapa besar skala pernikahannya. Dia pasti akan datang. Ibu, aku tidak pernah memikirkan pernikahan yang megah. Selama dia bisa secara terbuka dan terhormat datang dan menikahiku itu sudah cukup. Kamu gadis bodoh. Si King Yui, Lu Juyuan sudah pergi kemarin. Berhentilah mencoba memberi dirimu sendiri. Alasan. Juga, Yi Singe berandalan kecil itu sudah kabur sejak lama. Seluruh hidupmu ditakdirkan untuk hidup di dalam lumpur. Diinjak olehku. Aku bahkan merasa kamu menjijikkan. Si Zian, tutup mulutmu. Ada apa? Apakah yang aku katakan salah? Kalau begitu, kenapa kamu tidak menyuruh Yi Singe keluar? Tepat sekali. Masih mencoba membandingkan dengan Yan kami. Itu benar-benar delusi. Ayah pasti akan menjemput kami untuk pulang. Kamu anak nakal, seluruh hidupmu ditakdirkan untuk tanpa ayah. Sisian kamu, ada apa? Apakah yang aku katakan salah? Tunggu saja sampai dipermalukan hari ini. Nona muda, iring-iringan mobil telah tiba. Silakan keluar sekarang. Datang. Yang memimpin iring-iringan itu, BMW putih itu. Itu mobil Tuan Muda Xian? Sebuah mobil putih memimpin jalan, melambangkan, mendua bersama. Tuan Muda Singh, cukup perhatian. Ya. Si King Yui, suamiku ada di sini untuk menjemputku. Di mana sarjanamu? Sebuah pernikahan. Kamu bahkan tidak punya gaun pengantin. Sungguh sangat menyedihkan. Dia merasa takut. Dia bersembunyi. Dia tidak punya muka untuk menunjukkan dirinya. Kamu ditipu 5 tahun yang lalu, dan kamu masih ditipu sekarang. Pernikahan megah omong kosong. Pergi makan kotoran. Yan, aku di sini untuk menjemputmu. Si King Yui, kamu adalah A bagi keluarga si kami. Baiklah, adik kecil, aku akan menikah sekarang. Kamu, jangan lupa datang dan minum arak pernikahan kami. Si King Yu, apa yang kukatakan padamu akan tetap berlaku di masa depan. Yi Singe bajingan itu. Aku belum selesai dengannya. Mengapa ada helikopter? Xiaoming, apakah kamu menyiapkan kejutan lain seperti ini untukku? Apa yang terjadi? Aku tentu saja tidak mengatur adegan seperti ini. Itu pasti pesawat yang sedang lewat. Tuan Muda Singh, Anda benar-benar memikirkan hal ini. Ini benar-benar isyarat yang luar biasa. Itu benar. Selama Yan The film menyukainya, was itu saja yang translated penting. and Bukankah narrated ini by armada M yang sama? Media. Yang membanjiri Jincheng kita kemarin. Konvoi mobil mewah itu. Sayang, apakah ini juga kejutan yang kamu siapkan untukku? Aku tidak tahu. Jika bukan kamu, mungkinkah itu benar-benar Yi Singe? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin itu Yi Singe. Si King Yu bahkan tidak punya gaun pengantin. Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan pernikahan semegah itu? Dia benar-benar bukan temanmu. Kakak. Aku. Ibu, ada seseorang di pesawat. Kelihatannya seperti ayah. Sepertinya benar-benar dia. Ye Singha dia. Atas perintah guru, saya datang khusus untuk mempersembahkan gaun pengantin ini kepada istri guru. Dia adalah satu orang di bawah semua orang lainnya di Dacia. Dan di atas 10.000 orang lainnya, Komandan Dewa Perang dari pasukan wilayah utara. Panglima Dewa Perang dari pasukan wilayah utara. Gaun pengantin ini bernama Flawless White Jade. Dirancang secara pribadi oleh Yang Sanqian. Ini unik di seluruh dunia. Silakan istri guru ganti pakaian Anda. Ya Tuhan. Yang Sanqian adalah desainer kelas dunia. Pakaian yang dia rancang, semuanya adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Pernikahan putriku benar-benar akan mengejutkan dunia. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tak ternilai harganya. Si King Yui, kamu wanita keji. Aku akhirnya berhasil menginjakmu dan menjagamu tetap di bawah kakiku. Hari ini, kamu benar-benar berhasil membalikan keadaan lagi. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Aku menolak menerima ini. Pada gaun pengantin si King Yu, sebenarnya ada puluhan berlian besar. Masing-masing dari ini pasti bernilai beberapa juta kan. Istriku,
Aku datang untuk menjemputmu. Mama, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Papa, Anda sekuat dewa. Bibi menyayangi kalian berdua. King Yul, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Berlian ini besar sekali. Pasti bernilai ratusan ribu kan? Berlian kalian ini adalah yang terbaik di dunia. Berlian paling tingkat atas. Bernilai 100 juta. Ya Tuhan. Nilai dari satu berlian ini saja sudah melebihi seluruh aset keluarga si kita. Kenapa? Berlian itu, kenapa itu bukan milikku? Si King Yu apa hakmu? Yi Xinghe. Siapa sebenarnya kamu? Bagus, 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 putriku yang baik. Aku tidak menunggu sia-sia. Ibu mertua, mulai hari ini, King Yul akan dipercayakan dalam perawatanku. Bagus, bagus. Menantuku yang baik. Mempercayakan King Yul kepadamu. Aku merasa lega. King Yul, Bebe, mari kita pulang. Yi Xinghe, si King Yu, kalian sengaja memilih untuk menikah pada hari ini hanya untuk mempermalukanku. Bukankah begitu? Aku tidak akan kalah dari kalian berdua. Kalian pasangan bajingan yang tidak tahu malu. Menghina guru dan istri Film guruku. was translated Kau mencari and mati. narrated by M. Tuan Zukue, Media. tolong tenangkan amarah Anda. Diam. Tuan Dewa Pran. Dia berbicara tanpa kendali. Aku dengar. Rumah barumu kebetulan menghadap ke Yolong Manor. Tempat itu tepatnya adalah rumah baru guruku. Akan ada pertunjukan bagus nanti. Kuharap kau tidak melewatkannya. Dia sebenarnya ada di Yulong Manor. diam. Tuan Dewa Pran sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin itu salah? Aku menolak menerima ini. Apa hak yang dimiliki si King Yi untuk berkuasa atasku? Akulah yang seharusnya menjadi pusat perhatian semua orang. Kamu diam. Tuan Zukwe. Piercing itu telah pergi. Lihat, apa yang harus kita lakukan. Kami adalah semua kerabat King Yul. Kerabat. Sebelum hari ini, kau pasti tidak memperlakukan guruku sebagai kerabat. Guru telah menyiapkan kendaraan. Silakan lanjut. Menantu perempuan yang baik, katakanlah sepatah kata kepada Tuan Zukwe. Aku adalah kakeknya King Yul, kakek. Tuan Jukyu. Lalu dia. Karena dia adalah kakek istri guru, maka tetua itu boleh ikut dan pergi bersama. Namun, Namun apa? jika Anda ingin menghadiri pernikahan guruku, itu bukan tidak mungkin. Namun, jangan menghadiri pernikahan 2 kali. Paham? Pantas. Aku ingin melihat bagaimana mereka memilih. Ayah, apa maksud Zukue dengan ini? Apalagi artinya? Anda menghadiri pernikahan King Yul atau menghadiri pernikahan putrimu. Pilih salah satu dari keduanya. Kakek, Aku harus pergi menghadiri pernikahan King Yul. kakek, bukankah Anda berjanji kepada kami bahwa Anda akan meminum anggur pernikahan kami? Yan. Kakek ingin menghadiri pernikahanmu. Tapi kamu juga sudah melihatnya bukan? Isinya. Sekarang, tak kusangka kamu mengenal begitu banyak tokoh besar. Perkembangan masa depan keluarga si kita. Semuanya membutuhkan bantuannya. Dan kita tidak bisa tanpa dia. Suhai, ayo pergi. Ikutlah denganku untuk menghadiri pernikahan. Ini tidak bisa dibiarkan. The film Bahkan was ayahku sendiri translated tidak akan and menghadiri narrated pernikahanku. by M. Jika Media. kabar ini tersebar, bukankah itu akan sangat memalukan? Bukankah aku akan diinjak-injak oleh si King Yui seumur hidupku? Yan, kamu harus patuh. Kali ini adalah kesempatan besar untuk membangun koneksi. Aku benar-benar harus pergi. Tidak, aku tidak setuju. Adapun masalahmu, urus sendiri. Aku akan menghadiri pernikahan King Yul sekarang. Ayah, tunggu aku. Suhai, lihat orang-orang itu. Jika aku tidak salah, mereka semua adalah grup papan atas internasional dan para kepala keluarga. Dan ada juga orang-orang dari otoritas yang lebih tinggi. Ayah, sepertinya begitu. Ada juga banyak tokoh politik dari negara-negara kuat.
Suhai, kali ini, keluarga si kita benar-benar mendapat rezeki nomplok. Kakak ipar. Kali ini King Yue telah menikah dengan pria yang benar-benar baik. Aku tidak tahu sebelumnya siapa yang mengusir King Yue keluar dari keluarga Si dan bahkan menindas keluarga kami. Kakak ipar. Aku buta terhadap Gunung Tai. Kita semua adalah keluarga. Tolong sebagai orang yang lebih besar abaikan kesalahan orang yang lebih rendah. Dan maafkan adik laki-laki MU. Itu benar, kita semua adalah keluarga. Mulai sekarang keluarga si kita akan sepenuhnya bergantung pada King Yun dan Singe. Itu benar. Selamat kepada guru dan istri guru. Selamat atas pernikahannya. Semoga nyonya muda baik-baik saja. Selamat kepada Tuan dan Nyonya. Semoga pernikahan baru Anda membawa keberuntungan. Semoga Tuan Putri aman dan selamat. Bangkitlah. Sebelumnya, uang kami dikelola olehmu. Jadi tentu saja aku tidak akan berani bicara seperti ini. Tapi, sekarang, aku tinggal di Yolong Manor. Diam. Apakah kamu pikir sayapmu sudah tumbuh kuat, sehingga aku tidak bisa mengendalikanmu lagi? Lagi pula pernikahan putriku dirusak oleh kalian semua. Kau harus bertanggung jawab. Omong kosong. Kamu masih tertawa? Bicaralah. Kamu datang ke sini hari ini. Apa yang kamu inginkan? Kalian berdua, hari ini, harus pergi ke keluarga Sin dan meminta maaf. Bahkan, jika kamu harus berlutut di sana sampai mati, kamu harus memohon pengampunan keluarga Sin. Kakek kamu? Tuntutanmu tidak mungkin serendah ini kan? Terlebih lagi, kamu juga harus memberikan kompensasi kepada Yan Yan. Hanya dengan begitu, Yan Yan bisa kembali ke keluarga Sin dengan bermartabat. Bermimpilah. Keluarga kita tidak punya uang. Beberapa lembar saham yang kita miliki itu sudah lama direbut oleh kakak kedua. Setiap bulan, kita hanya memiliki sisa gaji yang kecil itu. The film was Oh, Lantern. translated and Kakak narrated ipar. by M Media. Apa maksudmu dengan itu? Keluarga kami setiap tahun menyumbang lebih dari 3 juta ke perusahaan. Itu karena keluarga kami memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Tahun lalu, perusahaan merugi puluhan juta. Kamu tidak mengambil kurang 1 sen pun. Uang yang akhirnya hilang itu, tidak ada yang tahu. Masuk ke kantong siapa? Kau. Ayah, dengarkan ini. Orang-orang ini benar-benar tidak masuk akal. Mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap mengakui kesalahan. Kau diam. Kin Yun, kamu adalah orang yang paling bijaksana. Yan Yan sudah diusir oleh keluarga Sin. Bagaimana mungkin dia dalam hidup ini masih punya muka untuk hidup? Kakek, aku minta maaf. Aku, si King Yui. Kau wanita keji. Kau telah menghancurkanku. Aku beritahu kau, dalam kehidupan ini, aku tidak akan memaafkanmu bahkan saat menjadi hantu. Jika kamu berani menyentuh istriku lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Cukup Tuan Besar. Si Xian mendatangkan itu pada dirinya sendiri. Kompensasi. Mustahil. Baiklah, jika kamu tidak mau membayar kompensasi, itu juga bisa diterima. Berikan saja berlian tulinan itu kepada Yan Yan. Lagi pula, kamu menghancurkan kebahagiaan seumur hidupnya. Apa? Berlian kalian? Kalian benar-benar berani bermimpi. Berlian itu bernilai ratusan juta. Ratusan juta. Apakah kebahagiaan seumur hidup Yan Yan lebih penting? Tepat sekali. Itu benar. Kebahagiaanku tak ternilai harganya. Apakah kau layak? Jadi maksudmu, kamu tidak akan memberikannya? Kakek, itu adalah hadiah pernikahanku. Aku tidak bisa memberikannya. Tapi kamu bisa mengambil barang-barang lain. Gadis bodoh. Hal-hal lain juga tidak bisa diberikan. Apakah kamu tidak takut aku akan mengusirmu dari keluarga Si? Jika kau mengusir kami, usirlah. Tinggal di sini. Jauh lebih nyaman daripada keluarga Si. Serahkan itu. Kamu harus menyerahkannya. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tetap harus menyerahkannya. Kakek, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kamu berencana merampok kami secara terang-terangan? The film was Ini milik keluarga si translated kita. and narrated by Kalian M berdua, Media. pergi cari sekarang. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kau anjing yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Tunggu sampai kupatahkan kakimu untuk membalaskan dendam putriku. Kakek, jika kamu terus seperti ini, aku akan memanggil polisi. Ini adalah masalah internal keluarga si kami. Melapor ke polisi akan sia-sia. Bertindaklah. Aku ingin lihat siapa yang berani. Berlutut. Patriark Sin, mengapa Anda datang? Apakah Anda di sini untuk membalas dendam untuk Tuan Muda Sing?
Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Saya sedang membereskan urusan rumah tangga. Sebentar lagi, saya akan mematahkan kedua kaki mereka. Baik, siapa yang kau pukul? Isinya, si King Yun. Mereka bahkan berani menyinggung keluarga Sin. Mereka benar-benar tidak tahu aturan. Patriark Sin, mengapa Anda memukul saya? Penasihat Kekaisaran. Terimalah hormat dari Shen Xiongyi ini. Bocah ini. Dia buta dan bodoh. Hari ini, aku telah membawanya ke hadapanmu. Apakah dia hidup atau mati? Sepenuhnya terserah pada kebijaksanaanmu. Yi Xinghe. Aku tidak akan pernah berani lagi. Tolong ampuni aku. Suami, bagaimana bisa kau berlutut padanya? Apa yang kau lakukan? Tanya. Ini semua gara-gara kau. Kau hampir membuatku terbunuh. Dan membunuh keluarga Xiang, penasihat Kekaisaran. Keluarga Xiang kami benar-benar salah. Kami menerima hukuman apapun. Apapun yang kau putuskan. Bangun. Mulai sekarang keluarga Senmu harus menjaga sikap. Terima kasih penasihat Kekaisaran, karena telah mengampuni nyawa kami. Ini adalah cek senilai 50 juta. Tolong terimalah. By M Media. Untuk menjadi anjingku. Keluarga Senmu belumlah layak. Sekarang Inya. Ya. Apa yang sedang terjadi? Isinya. Bukankah dia hanya seorang guru? Keluarga Sin, mengapa mereka begitu tunduk padanya dan bahkan memanggilnya penasihat Kekaisaran? Ayah, berlian kalinan itu. Apakah kau masih menginginkannya? Tidak, Kakak kedua, bagaimana denganmu? Kakak ipar tertua, kita semua adalah keluarga. Kakak tadi hanya bercanda. Tolong jangan tersinggung. Begitukah? Bukankah baru saja kau katakan kau akan merampok kami secara terang-terangan? Datang dan rampoklah kami sekarang. Tidak kakak ipar tertua. Aku salah. Kita semua adalah keluarga. Lihatlah, kau adalah orang yang sangat murah hati. Bukan, aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Jangan seperti aku. Apakah kau menyiratkan bahwa jika aku tidak memaafkanmu, maka itu berarti aku fisik dan berpikiran sempit? Tidak kakak ipar, aku salah bicara lagi. Aku akan menampar diriku sendiri. Aku akan menampar wajahku sendiri. Apakah itu tidak bisa diterima? Menampar wajahku. King Yun. Kakeklah yang mendengarkan fitnah dan salah menyalahkanmu. Kakek tidak apa-apa. Itu semua sudah berlalu. Itu sudah The film berlalu. was translated Semuanya sudah berakhir and sekarang. narrated Mustahil. by M Yixing, Media. bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Diam. Kau harus mengikuti. Teladan kakak King Yur lebih sering. Kau membuang-buang waktumu setiap hari. Dasar kau makhluk memalukan. Kau, mengapa kau tidak segera pergi? Cucu menantu. Karena kita baik-baik saja, maka kita akan pulang sekarang. Kami akan kembali. Baiklah. Baiklah. Istriku. Kau simpan saja uangnya. Berikan semuanya padaku. Tentu saja, di keluarga kita, istri yang mengelola keuangan. Menantu yang baik. Keluarga Zhang, mengapa mereka begitu takut padamu? Mereka bahkan memanggilmu apa? Penasihat Kekaisaran. Mungkin. Mereka ketakutan karena pukulanku. Benar. Istriku, besok adalah perayaan ulang tahun Tuan Besar Guo. Ikutlah denganku. Tuan Besar Guo. Mungkinkah? Kota Timur. Yang sangat berpengaruh. Keluarga Guo. Kau sebenarnya kenal Tuan Besar Guo. Aku beruntung pernah berurusan dengannya sekali. Tuan Besar Guo mengundangku untuk hadir. Luar biasa, luar biasa. Kau benar-benar menantuku yang baik. Nya terjadi. Melapor kepada penasihat. Kami telah menyelidiki. Keluarga Fu keluarga bangsawan terkemuka di Haicheng. Di perusahaan mereka, ada seorang gadis yang penampilannya sangat mirip dengan Bibi Buyut. Namun, dia mengatakan namanya bukan Feng Nanan. Melainkan Yenan. Apalagi yang kau temukan. Berdasarkan penyelidikan, Yenan muncul 2 tahun lalu. Dia adalah seorang yatim piatu. Selama masa kerjanya, dia sangat tidak menonjolkan diri, jarang berinteraksi dengan rekan kerja. Tetapi, karena dia terlalu cantik, tuan muda dari keluarga Fu di Haicheng memiliki niat buruk. Itu dia. Itu dia.
Kakak, mengapa nama belakangku Feng dan milikmu Ye? Feng Nanan adik angkat Ye Xingye. Karena aku diadopsi. Jadi nama belakangku bukan Feng. Ayah angkat berkata. Orang tuaku akan datang The film mencariku. was translated Tapi and mereka- narrated by Kakak, M Media. Jika nama belakangmu adalah Feng, bukankah kita akan menjadi saudara kandung? Benar kan? Kakak, bagaimana jika aku mengubah nama belakangku menjadi Yi? Namamu adalah Yi Xingye. Jadi aku akan dipanggil Yinan. Kakak, aku hebat dalam memberi nama bukan? Luar biasa. Kakak, ayo kita berfoto. Tersenyumlah untukku. Keluarga Fu dari Haicheng. Kalian sungguh sangat berani. Di mana adikku sekarang? Bawa aku ke sana segera. Segera. Ya. Aku akan segera membawamu ke sana. Nanan. Jangan takut. Kakak ada di sini. Fui. Tuan muda Fu. Ye kan? Fu Chenghe tuan muda sulung dari keluarga Fu. Selama kau menyetujui persyaratanku, aku bisa segera mempromosikanmu dan membiarkanmu menikmati yang tak ada habisnya, kemuliaan dan kekayaan. Direktur Fu, Anda, tolong jangan mempersulit saya. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Jangan tidak tahu berterima kasih. Di Haicheng, mereka yang berani tidak menghormatiku, pada akhirnya, tidak akan hidup. Tuan muda Fu tolong lepaskan saya. Kemarilah. Ku beritahu kau. Seorang wanita yang disukai oleh Fu Changhe tidak bisa lepas dari genggamanku. Tolong jangan lakukan ini. Ayolah. Tolong. Direktur Fu, tolong jangan lakukan ini. Wanita keji. Kau menolak cara halus dan memilih cara kasar. Ayolah. Tolong. 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 Siapa kau? Beraninya kau merusak kesenanganku. Beraninya kau menghina adikku. Kau mencari mati. Adikmu. Lebih tepatnya kekasihmu. Bocah. Kau ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu. Aku akan memastikan untuk membunuhmu. Kakak, aku pasti tidak sedang bermimpikan. Kakak masih hidup. The Maafkan film aku. was translated Kakak datang terlambat. and narrated by M Media. Kakak. Kakak, Nanan merindukanmu. Nanan merindukanmu dan ayah. Mulai sekarang Nanan tidak akan pernah lagi sendirian dan kesepian. Kakak sudah kembali. Mulai sekarang kakak tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi. Aku adalah tuan muda sulung dari keluarga Fu. Beraninya kau memukulku. Aku akan membunuh kalian semua. Hanya keluarga Fu. Kau berani menghina adikku adik dari Ye Xingye. Kau benar-benar punya nyali yang besar. Keluarga Fu kami adalah keluarga besar nomor 1 di Haicheng. Lupakan soal menghina adikmu. Bahkan jika aku membunuhnya, apa yang mungkin bisa kau lakukan padaku? Hari ini, aku akan membuat semua orang di keluarga Fumu berlutut di hadapan adikku dan bersujud untuk meminta maaf. Hanya berdasarkan dirimu sampah. Kakak, ayo cepat lari. Kita tidak bisa mengalahkan keluarga Fu. Takut sekarang. Jika kau menaruh adikmu ke atas tempat tidurku, biarkan aku merasa puas. Mungkin suasana hatiku akan membaik dan mengampuni nyawa anjing kalian. Patahkan kedua kakinya. Ya, Aku akan membunuh kalian semua. Masih berani bicara besar. Jika kau punya nyali, biarkan aku menelepon. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan ini. Aku ingin melihat orang yang aku Ye Xinghe berniat bunuh. Siapa yang berani menghentikannya? Ayah. Cepat datang dan selamatkan aku. Ayah. Seseorang mencoba membunuhku. Aku memberimu waktu 10 menit. Segera datang ke hadapanku dan minta maaf kepada adikku. Jika tidak,
Keluarga Fu tidak akan punya alasan untuk tetap ada. Kakak, ayo cepat lari kakak. Mencoba lari. Tunggu sampai aku bosan bermain denganmu, lalu aku akan melemparmu ke pengemis di jalanan. Biarkan mereka mempermainkanmu sampai mati. Berani menghina bibi seperguruanku lagi, dan aku akan merobek lidahmu. Sombong sekali. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun pada putraku? Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Mereka menghina keluarga Fuku dan melumpuhkan kedua kakiku. Di Haichen, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh anggota keluarga Fuku. Fu Shenjian kepala keluarga Fu. The film was Bagaimana kau ingin translated mati? and narrated Fu by Zhenjian. M Media. Sangat sombong. Kau berani tidak menghormati maha guru bela diriku. Lu Jiuan, kau berani melukai putraku. Dia menghina maha guruku dan bibi buyut guruku. Pantas mati. Fu Zhenjian, jika kau ingin hidup, segeralah berlutut dan minta maaf kepada Grandmaster. Lu Jiuan, ini bukan Jintan. Ini adalah Haichen. Aku adalah langit di sini. Kau menginginkan nyawaku. Apakah kau layak? Fu Zhenjian, aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Keluarga Fumu telah menghina adikku. Apakah ini sikap permintaan maaf dari keluarga Fu? Bahwa putraku bisa menyukai wanita seperti dia adalah keberuntungan yang dia kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Bersikaplah masuk akal. Cepatlah merangkak ke sana untuk melayani putraku. Awalnya aku tidak berniat untuk membunuh, tapi keluarga Fumu mencari mati sendiri. Seseorang yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Kau adalah yang pertama. Bocah, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Dalam waktu 3 menit, aku akan memastikan keluarga Fu dari Haichen benar-benar musnah. Baiklah, aku akan menunggumu selama 3 menit. Belum tua, tapi cukup sombong. Sebentar lagi aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu. Patahkan semuanya. Dan mengubahmu menjadi tongkat manusia. Sedangkan untukmu, selama sisa hidupmu, jadilah anjing bagi putraku saja. Apa? Komando Militer Timur Laut membawa orang dan meratakan keluarga Fu kita? Bagaimana ini mungkin? Tuan yang terhormat, ini semua karena aku gagal mengenali orang hebat. Tolong ampuni keluarga Fu kami. Iya, Nona Yel, itu semua karena sampah ini yang tidak tahu diri. Tolong ampuni keluarga Fu kami. Aku akan bersujud kepadamu. Mustahil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah kau seorang yatim piatu? Bagaimana kau bisa memiliki saudara laki-laki yang begitu kuat? Aku sudah memberimu kesempatan. Keluarga Fu mula yang tidak tahu cara menghargainya. Kakak Jiuan, tolong bantu aku memohon. Aku benar-benar tahu aku salah. Saat kau terlahir kembali di kehidupan selanjutnya, jagalah matamu agar lebih tajam. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong ampuni nyawa anjingku ini. Kakak, sebenarnya aku tidak terlalu terlukakan. Bagaimana kalau... Jika kakak tidak datang, tahukah kau apa konsekuensi yang akan terjadi? Dan sekarang, kau masih ingin memohon untuk mereka. Kakak, aku baik-baik saja sekarang. Aku benar-benar baik-baik saja. Bagaimana kalau kakak biarkan saja mereka pergi? Demi adikku. Keluar. Ya, aku akan segera pergi. Terima kasih Tuan yang terhormat karena telah mengampuni nyawaku. Jika kakak bisa kembali lebih cepat, kau tidak akan menderita sebanyak ini. Bisa melihat kakak lagi. Bahkan jika Nanan mati, aku tidak akan menyesal. Hal bodoh apa yang kau katakan? Benar. Balas dendam ayah angkat. Sudah aku laksanakan. Sungguh. Jika ayah tahu betapa kuatnya kakak sekarang, dia pasti akan merasa lega. Ayo, selesaikan makanmu, dan kakak akan membawamu pulang. Ya, Jangan makan itu. Hidangan itu beracun. kakak. Tidak apa-apa. Hanya bubuk pemutus usus. Tidak bisa merenggut nyawaku. Penasihat kekaisaran. Anda mengetahuinya. Meracuni di depan gurumu benar-benar menunjukkan ketidakmampuan seseorang. Kau sudah mencoba. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun aku meninggalkan keluarga Sin, aku masih memiliki informan di keluarga Sin. Setelah mengetahui bahwa Sing Xiaoming berniat meracuni dan membunuh Anda, aku bergegas kemari untuk memberitahu The Anda. film was Siapa yang tahu? translated Sukui, and narrated apakah by M orang-orangnya Media. sudah ditangkap? Semua pelaku telah ditangkap. Kami belum sempat menginterogasi mereka. Karena Xiang Xiaoming ingin aku mati di Haichen, maka biarkan keinginannya terkabul. Suruh peracun itu menyebarkan berita, mengatakan bahwa aku sudah mati. Baik, muridmu akan segera mengaturnya. Bagus. Sudah selesai.
Masalah di Haicheng sudah selesai. Selesai. Ye Xingye telah meninggal. Itu luar biasa. Ini benar-benar memuaskan. Yi Xingye, akhirnya kau menemui ajalmu. Sayang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja kita pergi ke Yulong Manor. Apa? Tuan Diaz terbunuh. Kakek, pihak berwenang Haicheng telah merilis beritanya. Itu memang Tuan Yi. Siapa yang melakukan ini? Pasti keluarga Si dan Zhang yang meracuninya. Namun, mereka menutupi jejak mereka dengan sangat baik. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah, karena si Ye itu sudah mati. Dia tidak berharga sekarang. Yulong Manor, bukankah kita harus mengambil alihnya? Ayah, ayah, Bagaimanapun dia, menyelamatkan nyawa kita, menyita propertinya, adalah hal yang tidak pantas. Biarlah, apakah kita akan mengabaikannya begitu saja? itu tidak lagi memiliki arti apapun. Ayah, aku membawa adikku kembali. Jika ayah mengetahui hal ini di alam baka, ayah akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ayah, kakak dan aku baik-baik saja. Kakak sangat kuat sekarang. Ayah tidak perlu mengkhawatirkan kami lagi. Ayah, Nanan merindukan ayah. Ayah, ayah tenanglah. Aku akan menjaga adikku dengan baik. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkannya menderita sedikitpun ketidakadilan. Guru, Zheng Xiaoming telah membawa anggota keluarga Si tiba di Yolong Manor. Bagus. Apa yang kalian lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk memberitahu kalian semua. Sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Kabar gembira apa? Menantu kesayanganmu itu sudah mati di Haicheng. Katakan padaku, bukankah ini kabar yang sangat memuaskan? Kejahatan benar-benar menerima pembalasan yang setimpal. Kalian semua akan menghadapi hari ini. Mustahil. Kamu bicara omong kosong. Singa tidak akan mati. Kamu berbohong. Kalian semua, belumkah kalian memeriksa ponsel kalian? Kalian semua, apakah kalian yang melakukan ini? Kakak ipar perempuan. Hati-hati, atau aku akan menuntutmu atas fitnah. Bukankah kau sangat sombong? Sombonglah lagi biar kulihat. Kau sampah. Kamu tidak boleh memukul ibuku. Kau wanita tua yang malang. Akhir-akhir ini bukankah kau sudah bertingkah cukup liar? Bertingkahlah lagi biar kulihat. Kau berani bersikap angkuh padaku. Kau, jika aku tidak memukulnya, maka aku akan memukulmu. Si King Yui, kau wanita keji, kau hampir membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh Jincheng. Mengapa kau tidak diam saja di dalam lumpur dan masih berpikir untuk mengubah nasibmu? Apakah kau pantas mendapatkannya? Murid-murid Sing tidak akan melepaskanmu. Murid-murid itu, kau bermimpi. Yi Sengyu sudah mati. Apakah masih ada yang akan membelanya? Mustahil, beritilah melamun. Bukankah Lu Juyuan memanggilnya Grandmaster? Apakah ada orang dari keluarga Lu yang peduli padamu? Juga, bukankah keluarga Gu memperlakukannya sebagai tamu kehormatan? Apakah ada orang dari keluarga Gu yang membelamu? Ini, Anda tidak boleh mengutuk ibu dan nenek saya. dasar anak nakal. Aku hampir melupakanmu. Kamu tidak boleh menyakiti putriku. Baby, dengarkan aku. Cepat kembali ke kamarmu. Kakek, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan hari ini? Katakan saja secara langsung. Serahkan semua aset keluarga The Si. film was translated and Demi hubungan narrated keluarga. by M Media. Aku akan membiarkanmu memiliki cukup untuk makan. Aset keluarga Si. Mengapa mereka ada padaku? Yolong Manor ini. Bukankah ini milik kita keluarga Si? Dan berlian kalian itu, serahkan semuanya kepadaku. Kau perampok, villa dan berlian itu jelas-jelas milik kami. Aku katakan itu milik keluarga Si kami. Dan itu milik keluarga Si kami. Serahkan. Aku tidak mau. Kau sudah keterlaluan. Lalu kenapa jika kami menindasmu? Kau tidak mau menyerahkannya kan? Baiklah, kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau menyerahkannya. Tunggu. Kakek. Apakah kakak benar-benar berniat untuk menjadi begitu kejam? Qin Yun, kakek tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Serahkan semua aset.
Kakek, aku menjaminmu kehidupan yang bebas dari kekhawatiran selama sisa hidupmu. Kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Kakek. Aku akan memanggilmu kakek untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang. Aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Si. Qin Yun. Kau, apakah kau tidak berencana untuk menyerahkannya? Aku akan memberikannya. Mulai sekarang Yulong Manor menjadi milik kalian semua. King Yui, kau tidak boleh memberikannya. Jika kau memberikannya kepada mereka, apa yang akan terjadi pada kami? Ibu, selama aku masih bernapas, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu dan Bebe kelaparan. Si Tianwei, putra sulungmu, sedang mengawasimu dari surga. Dan kau memperlakukan kami seperti ini, menindas kami, anak yatim dan janda. Ibu, mari berhenti bicara. Ayo pergi. Apalagi yang ingin kau lakukan? Apakah kau mencoba memusnahkan kami sepenuhnya, membunuhmu? Itu akan terlalu membosankan. Aku ingin menyiksamu perlahan sampai mati nanti. Namun, sebelum pergi, serahkan berlian kalian itu, serahkan kepadaku. Berliannya ada di lantai atas, termasuk semua barang berharga yang diberikan oleh murid-murid Sing. Semua barang berharga, pergi dan ambil sendiri. Janji lisan tidak berarti apa-apa. Tanda tangani perjanjian ini untukku. King Yue, kau tidak boleh menandatanganinya. Sekarang kita bisa pergi. Inyahlah. Tunggu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin kau menjadi wanitaku. Menjadi nyonya muda keluarga Shen kami. Mimpi di siang bolong. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengikutimu. Xiaoming. Kau. Kau diamlah. Kenapa kau tidak berkaca pada dirimu sendiri? Apakah kau layak membandingkan dirimu dengan si King Yun? Aku sudah mempermainkanmu dan menghancurkanmu sejak lama. Dan kau masih ingin menikah ke dalam keluarga Shen kami. Xiaoming, apa yang kau katakan itu tidak benar. Bukankah kau bilang bahwa kau paling mencintaiku? Si King Yun, apa yang sudah kau putuskan? Asalkan kau patuh, aku jamin seumur hidupmu akan penuh kekayaan dan kemakmuran. Bajingan kau, The film was aku lebih baik mati. translated and Karena sudah narrated begitu by kau tidak punya Amnesia. pilihan lagi. Jika kau tidak setuju, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kau. Zhang Xiaoming, kegilaan apa ini? Aku adalah nyonya muda keluarga Zhang. Kau tidak pantas mendapatkannya. Cukup. Aku tidak akan membuang kata-kata lagi padamu. Keluar dari Yulong Manorku. Yulong Manor milik keluarga Siku. Kaulah yang seharusnya pergi. Tidak. Mulai hari ini. Ini milik keluarga Shenku. Sing Xiaoming, apa maksudmu? Apa maksudnya itu? Arti harfiahnya. Ini keluarga Shen kami juga telah mengambil alih. Zhen Chongyi, mengapa kau ada di sini? Tentu saja aku di sini untuk mengambil alih Yulong Manor. Apel, apakah kau menantangku? Zhen Chongyi, jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimana jika aku memang menyudutkanmu? Keluarga Simu, hak apa yang kau punya untuk bersaing dengan keluarga Shen kami? Baiklah. Karena keluarga Singmu tidak adil. Jangan salahkan kami karena bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Apakah kau bahkan punya kualifikasi untuk itu? Orang tua. Kau bisa lihat. Aset keluarga Simu. Atas nama siapa sekarang? Zhang. Xiaoming, kau. Zheng Xiaoming. Kau. Kau berani memanfaatkan kami. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mereka berdua demi memperebutkan posisi kepala keluarga. Sudah mengalihkan semua aset atas namamu ke namaku. Orang tua. Sekarang kaulah yang tidak punya apa-apa. Xiaoming, kau. Bukankah kau bilang kau hanya menyimpankannya sementara untukku? Idiot. Daging sudah di depan mulut. Bagaimana mungkin aku tidak memakannya? Keluarga Simu sudah tamat. Dan kau tidak berharga sekarang. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau, lihat apa yang telah kau lakukan. Ayah,
Aku juga ditipu olehnya. Baiklah. Kau hebat. Tapi Yulong Minor ini masih milik keluarga si kami. Keluar. Tua bangka bodoh. Ini juga milik keluarga Shen kami. Tidak percaya. Tidak percaya. Lihat perjanjian ini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ini segel keluarga Shen? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek. Dia menipuku. Dia bilang, segalanya akan dipindahkan kembali. Atas namaku, kakek aku ditipu olehnya. The film was Pergi. translated Xiaoming, and kau tidak bisa narrated melakukan by ini padaku. M-Media. Bukankah kau bilang, kau akan memindahkannya kepadaku. Kau akan memindahkan semuanya kepadaku. Aku pernah melihat orang bodoh, tapi tidak pernah ada yang sebodoh dirimu. Dengan Yulong Manor. Aset miliaran ini, keluarga Shen kami, naik menjadi keluarga bangsawan papan atas. Sudah di depan mata. Aku mengerti. Aku mengerti. Kau menahan si King Yu. Karena kau takut orang-orang Yesinga akan membalas dendam. Dengan dia di sini, kau bisa merasa dibenarkan dalam menduduki Yulong Minor. Bukankah begitu? Tua bangka bodoh. Kau baru menyadarinya. King Yu. King Yu, mengapa kau tidak mengatakan sesuatu? Apa yang bisa kukatakan? Yulong Manor. Sudah, tidak ada hubungannya denganku. Sudah cukup si Tianwei. Kau bisa pergi sekarang. Benar. Kediaman lama keluargamu sekarang juga telah diambil alih oleh keluarga Shen kami. Xiaoming. Xiaoming, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Kau tidak bisa mengusirku. Xiaoming, mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu. Aku akan melayanimu dengan baik. Tolong jangan usir aku ya. Enyahlah. Jika kau tidak pergi, aku akan mematahkan kakimu. Lalu mengirimmu ke sarang pengemis. Membiarkan mereka mempermainkanmu sampai mati. Si King Yui, ini semua gara-gara kau. Ini semua gara-gara kau wanita keji. Jika tidak, bagaimana mungkin aku berakhir dalam keadaan seperti ini? Bahkan sekarang, yang kau tahu hanyalah bagaimana membenci orang lain. Kau sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ini kau. Mengapa sejak kecil kau selalu harus menindasku? Kenapa? Aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku si Tianwei hari ini juga akan menemui akhir seperti ini. Drama yang luar biasa. Bagaimana bisa berakhir begitu saja? Suamiku. Kau belum mati. Maafkan aku membuatmu khawatir. Menantu. Cepat bela kami. Orang-orang jahat itu menindas mama dan nenek. The Lalu, film was ayah akan translated membalaskan and dendammu dan narrated ibu. by Oke. M-Media. Mustahil. Bagaimana mungkin kau tidak mati? Awalnya, aku berniat memberi jalan keluar bagi keluarga Shen. Tapi kalianlah yang mencari kehancuran kalian sendiri. Penasihat kekaisaran, ampuni nyawaku. Aku buta karena keserakahan. Dialah yang menipuku. Penasihat kekaisaran, ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Tidak. Bukan aku. Itu dia. Dialah yang mengirim orang untuk meracunimu. Dia juga yang datang untuk membuat masalah. Zheng Xiaoming. Kau akhirnya merasakan hari ini juga. Bukankah kau bilang kau akan menikahi si King Yui? Sekarang Yixing, bajingan ini sudah kembali. Silakan nikahi dia. Wanita keji. Diam. Zheng Xiaoming. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan saat menjadi hantu. Zheng Xiaoming. Kau orang gila. Penasihat kekaisaran. Itu semua salahku si rendah ini. Aku buta dan bodoh. Anggap saja aku seperti kentut. Dan lepaskan aku. Penasihat kekaisaran, ampuni nyawaku. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kalian semua, berulang kali berkali-kali, kalian menantang batas kesabaranku. Kalian sendiri yang mendatangkan ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Penasihat kekaisaran, saya salah. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saya bersedia memberikan semua aset saya kepada Anda. Dan menyerahkannya kepada Anda. Ampuni saja nyawa anjing saya ini.
Sukui. Baik, Keluarga Shen. Musnahkan. menerima perintah. Kakak, Penasihat Kekaisaran, kepala keluarga Guo dan putri sulung keluarga Guo. Guo Xiu sedang berlutut di luar pintu memohon audiensi. Mereka datang tepat pada waktunya. Pergi dan katakan pada mereka, menyelamatkan orang adalah tindakan anugerah, tidak melakukannya adalah hak prerogatifku. Masalah ini berakhir di sini. Mulai sekarang, biarkan keluarga Guo mereka tetap tenang di Jinchen. Baik, Apa rencanamu terhadap keluarga si kami? Itu terserah padamu. Keluarga Simu masih butuh aku untuk menanganinya. Kami pantas menerima nasib kami. Kami pantas menerima nasib kami. menantu. Ampuni saja dia. Dia juga sudah dihukum. Ibu memohon padamu. Baiklah. Demi istriku dan ibu mertuaku. Hukuman mati dibatalkan. Mulai sekarang, kau harus tetap tenang di keluarga Si. Pensiun dan renungkan kesalahanmu. Bagus. Bagus. The film was translated and narrated by M Media. Yan Yan. Jangan lari. Yan Yan. Sungguh sebuah tragedi. Nanan, ini adalah kakak iparmu. Kakak ipar, kau sangat cantik. Melihat kalian bersaudara bersatu kembali, aku benar-benar bahagia. Bebe, tante ingin memelukmu ya? Baiklah, Bibi. Baiklah, kalian semua kemasi barang-barang kalian. Sebentar lagi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana kita akan pergi? Ke Kunlun.